Mari kita manfaatkan keadaan saat ini dan di bulan Ramadan ini. Pertama, marilah kita perbaiki sholat kita, karena sholat kita inilah yang nanti akan dihisap pertama kali, dan yang ditanya adalah rohani kita. Mari kita perbaiki terus sholat kita dengan metode yang sudah diajarkan oleh ridho Allah. Dan yang kedua, mari kita jadikan masalah-masalah kita pada sehari-hari, pada saat ini, sebagai sarana untuk pembelajaran sabar. Karena dengan sabar, kita bisa pertama untuk sebagai penolong. Syarat ditolong Allah adalah sabar. Yang kedua, dapat berserta Allah. Yang ketiga, pahalanya tanpa batas. Dan semua kejadian di dunia ini harus seizin Allah. Mari kita bersabar bersama Allah dan mampu menerima kejadian dengan ikhlas. Itu namanya sabar. Baik, gimana Pak Oge pada hari ini kajian apa yang akan dilakukan? Ya, judulnya sih memang secara umum ilmu kehidupan, tapi nanti saya akan menitik beratkan kepada bagaimana supaya hidup di dunia ini tidak menjadi sia-sia ya, Bapak dan Ibu semua. Ya, Tes itu mungkin kejadian apa yang kajian pada pagi hari ini berjudul ilmu kehidupan. Mari kita simak kajian bersama Ustadz Oge Setiawan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Agung, dan di sini juga ada Pak Teddy. Nanti kita akan share saja. Mungkin kalau untuk baca ayat, Pak Teddy, untuk diskusi saya dengan Pak Agung ya. Mungkin gitu ya Pak Agung ya? Ya. Seperti biasa ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mungkin kita semakin sering ya mengadakan kajian online. Kalau saya lihat jadwalnya, kita akan melihat bertambah terus karena memang dari request dari beberapa jamaah di beberapa kota. Nah, intinya Bapak dan Ibu jangan lupa bahwa yang namanya pengajian itu kemarin saya mendapatkan poin yang sangat luar biasa dari Pak Guru. Jangan lupa Bapak Ibu setiap kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ya, Bapak Ibu harus tahu. Kita akan bagi 3 poin. Poin yang pertama adalah harus ada input. Jadi input itu adalah sesuatu yang selama ini kita pelajari, seperti kita kajian ini kan input ya, input pemahaman ke dalam pola berpikir kita. Lalu yang kedua, setelah menginput pemahaman, yang kedua adalah kita perlu proses. Proses itu artinya untuk melatih ilmu yang sudah kita pelajari, kita praktekkan dalam proses kehidupan. Dan yang terakhir adalah output, yaitu hasil atau tujuan goal yang akan kita capai. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi pola yang namanya ilmu atau kehidupan atau kegiatan setiap manusia itu pasti ada input, ada proses, dan ada outputnya. Seperti misalnya contoh dulu saya tidak bisa membaca dan menulis. Berarti apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya masuk inputnya pergi ke sekolah, belajar membaca menulis, mulai mengeja dan lain-lain. Setelah itu proses pembelajaran, artinya kelas 1, kelas 2, SD, SMP, SMA, dan goalnya adalah mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di dalam kehidupan saya sehari-hari. Artinya saya bekerja menggunakan misalnya ilmu matematika dan lain-lain. Ya, jelas Bapak Ibu semua ya. Jadi poin utama dari yang kita pelajari adalah kita harus tahu yang kita pelajari itu apa, bagaimana cara menjalaninya, lalu tolak ukurnya seperti apa. Begitulah proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Baik, mungkin sebelum saya nanti membahas itu, ya, mari sekarang saya akan buka ayat awal. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ayat ini, tapi saya akan kupas sedikit supaya Bapak Ibu lebih paham nantinya. Ustadz Teddy bisa bantu saya? Halo? Siap, Pak. Oke, silakan Ustadz Teddy buka surat 6 ayat 32. Ya. Dibuka surat 6 ayat 32.
Kita akan mulai dari itu dulu ya, dari ayat ini. Silakan Pak. Surat 6 ayat 32. Ya, silakan. Oh, kurang keras ya. Oke, nanti lama-lama. Cukup jelas, keras. Pak. Ya, Al-An'am oke, ayat silakan, Pak. 32. Ya, surat Al-An'am ayat 32. Ayat 32. Dan Ya. kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu mengerti? Coba Bapak Ibu perhatikan ya ayatnya ya. Jadi Allah tadi menyatakan di surat 6:32 ini, dan kehidupan di dunia ini adalah senda gurau belaka. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuh tahu nggak bahwa hidup di dunia ini senda gurau? Hanya permainan belaka tuh tahu nggak? Harusnya. Jamaah boleh silakan chat, saya mau nanya dulu. Tahu nggak bahwa kehidupan akhirat ini, bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran ya, menyatakan bahwa dunia ini sementara, atau misalnya kalau dalam hadis itu sekadar mencelupkan tangan di air, nah airnya itu dunia. Nah pertanyaan saya tuh, selama ini dalam menjalani hidup, Bapak Ibu tahu nggak bahwa kehidupan di dunia ini hanya senda gurau belaka? Harusnya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang harusnya tahu ya Pak Agung ya? Ya, tahu. Oke. Kalau harusnya tahu ya. Jadi saya yakin semua yang hadir di sini ketika mengetahui atau mendengar ayat ini, pasti Bapak Ibu tahu bahwa kita hidup di dunia ini menurut Allah hanya senda gurau belaka, hanya permainan belaka. Jelas Bapak Ibu ya? Pertanyaan saya, kalau memang hanya senda gurau, permainan belaka, terus kenapa Bapak Ibu sedih? Yo, Pak Agung mewakili yang lain. Kan kita tahu, hidup di dunia ini hanya senda gurau belaka atau permainan belaka. Kalau memang itu hanya permainan, hanya senda gurau, kenapa kita sedih? Kenapa kita kadang-kadang merasa menderita di dalam menjalani hidup? Berarti kita itu dipermainkan atau mempermainkan? Dipermainkan. Nah, coba Bapak Ibu renungkan. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwa hidup di dunia ini hanya senda gurau belaka. Kalau memang senda gurau, berarti harusnya ketika Bapak Ibu mempunyai suatu kejadian yang berkaitan dengan dunia, harusnya tidak terlalu sedih dong harusnya Bapak dan Ibu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu di dalam permainan ini merasa berat, merasa bingung, dan merasa stres? Berarti kan secara tidak sadar, ternyata Bapak Ibu dipermainkan oleh permainan dunia. Kan seperti itu Bapak dan Ibu? Iya. Nah, kira-kira saya mau nanya untuk kepada Pak Agung dan mewakili semua jamaah, ya. Berarti Bapak Ibu tuh selama ini masih dalam kondisi dipermainkan atau sudah mempermainkan? Dipermainkan. Nah. Masih dipermainkan. Rencananya mau kapan mempermainkan? Ya segera. Nah, tinggal pertanyaannya kan caranya bagaimana kan Bapak dan Ibu ya? Ya. Padahal Allah sudah wanti-wanti, hati-hati dengan kehidupan dunia, hati-hati terjebak dalam nafsu dunia. Kan dan lain-lain kan? Kalau harusnya, kalau Bapak Ibu menyadari bahwa dunia ini permainan, ya sudah gitu loh. Yang namanya permainan itu ada menang, ada kalah. Kan itu ada wajar. Terwujud keinginan dan tidak terwujud keinginan. Kan itu wajar-wajar saja. Berarti kalau Bapak Ibu masih sedih di dalam menjalani itu, berarti ada yang salah, atau suka tidak suka kita katakan berarti kita masih dipermainkan oleh dunia. Paham ini Bapak Ibu semuanya? Jadi ternyata memang ayatnya seperti itu. Allah berfirman seperti itu. Tapi kenyataannya Bapak Ibu ketika menjalani masalah hidup, masih mungkin dalam kondisi dipermainkan. Kenapa hutang saya nggak lunas-lunas? Kenapa kok masalah saya tidak selesai-selesai? Kan itu yang terjadi. Baik, sekarang pertanyaan saya ke Pak Agung dan kepada yang lain, Pak Agung mewakili. Berarti yang menyebabkan kita sedih, Pak, yang menyebabkan kita merasa menderita dalam menjalani hidup di dunia itu berarti kenapa, Pak? Padahal kita tahu kan, Bapak Ibu kan tahu kan tadi saya jelaskan bahwa kita tahu bahwa hidup di dunia itu sementara dan hanya permainan belaka, hanya senda gurau belaka. Pertanyaannya kenapa Bapak Ibu tetap sedih ketika misalnya anggaplah keinginan tidak terwujud, ketika misalnya anggaplah masalah kita belum terselesaikan. Padahal itu hanya permainan. Kenapa, Pak? Nah,
Apa yang menyebabkan manusia itu sedih ketika misalnya hal-hal yang tadi disampaikan? Manusiawi. Manusiawi. Ayo silakan jamaah. Kalau yang mau chat jawab silakan, biar saya tahu polanya. Karena kalau misalnya anggaplah kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ya tidak tahu ayat ini sih nggak ada masalah ya. Oh karena saya tidak tahu lah. Mungkin karena misalnya ABCD. Tapi kan sekarang saya jelaskan dan saya yakin semua yang hadir di sini tuh tahu, oh diganggu setan. Oke, salah satunya. Baik. Nah, kan kecuali Bapak Ibu tidak tahu bahwa kehidupan dunia itu sementara dan permainan, ya itu beda ceritanya ya. Kan sebenarnya karena nafsu dunia Ustaz. Betul, betul. Artinya tuh semua yang Bapak Ibu sekarang ya, semua yang Bapak Ibu sekarang fahami ini kan intinya Bapak Ibu kan harusnya tahu gitu loh. Ya kan? Misalnya anggaplah Bapak Ibu pusing dengan masalah anak, Bapak Ibu pusing dengan masalah usaha. Padahal sebenarnya kan kita tahu bahwa itu permainan, Bapak dan Ibu. Permainan itu berarti kan ada akhirnya nantinya. Ketika Bapak Ibu sedih, nanti pun akan ada bahagia. Ya kan? Ketika Bapak Ibu terus bahagia, nanti pun akan ada sedih. Kan seperti itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan saya, kita ulang lagi. Jadi, kalau manusia itu tahu hidup itu hanya permainan, terus kenapa manusia itu sedih ketika misalnya permainan itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan? Nah, padahal kan main-main kan kayak dulu misalnya waktu kita kecil, main kelereng, misalnya saya main kelereng sama Pak Teddy, terus saya kalah. Lah cuman kelereng, cuman permainan saja, kenapa kita sedih gitu loh. Kan begitu poinnya sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu misalnya menjalani hidup, kadang-kadang keinginannya terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Nah memang permainannya seperti itu kan. Terus kenapa tidak terwujud jadi sedih? Gitu. Silahkan Bapak Ibu. Mungkin saya akan tanya kepada jamaah yang hadir deh. Kalau Pak Teddy Pagung kan sudah mungkin lama lah, dan mungkin tahu lah. Silahkan. Ada yang mau ada jawab perlu atau jadi keikhlasan sparring partner Ustaz saya? katanya. Oke, Kenapa? Pak, saya buka ya. Saya buka Ya, ya. mic-nya dulu ya. Nggak usah pakai videonya juga nggak apa-apa, Pak. Ya, kalau pesertanya Oke. malu pakai ditutup ininya juga nggak Oke, masalah. saya unmute all. Nanti tolong disebutkan namanya. Ya, oke? Kita mulai. Oh, belum sadar. Oke, Bapak, Ibu, semuanya sudah mic-nya sudah saya buka. Akan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya kira. Sebutkan namanya, Pak. Atau Ibu. Oke, Pak tadi. Mungkin di unmute aja dulu, Pak. Unmute semua dulu, Pak. Mute Biar, lagi ya. biar pakai chat aja lah. Ya, saya cuma ingin sekedar memahami. Oh, Pak Oke-nya malah ke-mute juga jadinya. Oke. Saya ingin sekedar menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak Ibu selama ini, seringkali sedih karena, iya betul. Tapi kan itu semua permainan kan Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setiap ujian tuh pasti akan ada jalan keluarnya kan. Nanti kita akan bahas soalnya. Artinya tuh, berarti kata kuncinya adalah, berarti kan kalau kita simpulkan kita itu tidak menguasai permainannya kan Pak, Bapak dan Ibu ya? Atau karena kita mungkin belum tahu ilmu dalam permainannya kan, seperti itu kan? Ya. Jadi orang sedih, orang bingung itu karena kita pertama tidak menguasai ilmunya dalam bermain. Sehingga akhirnya kita terjebak dengan situasi dan kondisi yang selalu kita terima sehari-hari, yaitu permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya akan jawab pertanyaan saya yang tadi, kenapa orang sedih di dalam menjalani hidup meskipun dia tahu bahwa hidup itu hanya permainan belaka. Kan gitu poinnya ya. Kenapa orang sedih? Ternyata orang sedih itu gara-gara niatnya berbeda. Atau gara-gara niatnya bukan karena Allah atau ikhlas. Jelas Bapak dan Ibu ini semua? Jadi orang sedih, orang selalu kecewa di dalam menjalani permainan hidup itu gara-gara niatnya tidak karena Allah atau kurang ikhlas di dalam menjalani hidup. Contoh ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tuh kalau diberikan masalah oleh Allah, ya saya mau nanya secara umum ya. Bapak Ibu kalau diberikan masalah oleh Allah, ketika Allah memberikan masalah hidup kepada kita,
biasanya yang Bapak Ibu pikirkan apa, Bapak dan Ibu? Ketika Bapak Ibu misalnya diberikan ujian. Kenapa? Solusi. Nah, akhirnya terus Bapak Ibu ikhtiar itu untuk apa yang Bapak Ibu lakukan? Biar cepat selesai. Nah, biar cepat selesai. Ketika misalnya tidak selesai-selesai, jadi kecewa nggak Pak Agung? Kecewa berat. Nah, itu kan selalu kan seperti itu ya. Tiap ada ujian, tiap ada permasalahan hidup itu, pasti Bapak Ibu itu niatnya adalah bagaimana secepatnya menyelesaikan permasalahan. Oke, ada yang enggak ya? Oke, contoh gini, kalau Bapak punya anak sakit, ya. Coba saya mau nanya. Kalau Bapak punya anak sakit, ya. Terus ketika anak sakit, yang dipikirkan Bapak apa? Sembuh. Bagaimana supaya cepat sembuh kan, Pak? Ayo, jujur saja lah. Ini realita yang kita hadapi seperti kemarin ada kejadian anak saya sakit. Kan namanya orang tua melihat anak sakit tidak tega kan, Pak? Nah, sekarang saya mau nanya. Bapak tuh ketika anak sakit, Bapak tuh ingin anaknya secepatnya sembuh, ya kan? Nah itu, iya betul Bu. Jadi semua itu kenapa saya bilang manusia itu tahu bahwa dunia itu hanya permainan belaka, tapi ketika menjalani, kita kan realitanya tetap sedih kan? Nah sekarang saya bertanya, contoh yang paling gampang misalnya anak kita sakit. Kalau kita oke lah, mungkin kita bisa, ya pokoknya ini semua berprasangka diri, itu bisa. Tapi ketika anak kita sakit, apakah kita bisa sama reaksinya? Kita bicara realita ya Bapak Ibu ya, karena kenyataannya manusia kan seperti itu kan. Nah, saya jelaskan. Kenapa akhirnya kita menjadi kecewa? Karena keinginan kita supaya anak kita cepat sembuh mungkin belum terwujud. Kan itu yang terjadi. Ya, jelas Bapak Ibu nih? Jadi kita kecewa di dalam permainan di dunia itu gara-gara niat dari awal atau misalnya di perjalanan kita akhirnya dibelokkan oleh setan iblis sehingga niat kita tidak sesuai dengan kita awal kita diciptakan oleh Allah. Paham? Oke, kalau misalnya ada orang yang baru sih lebih enak nih. Siapa yang mau ngobrol sama saya? Nggak apa-apa, nggak usah pakai video juga nggak apa-apa. Yang hanya sekedar sebagai sparring partner saya. Soalnya kalau Pak Gong Pak tadi kan pasti sudah tahu arahnya nanti. Ada satu orang baru yang bisa bantu saya? Bapak, Ibu, jamaah peserta kajian dengan Ustadz Oke pada siang hari ini. Bagi yang berkenan sebagai partner diskusi, terutama jamaah yang masih baru, silahkan. Oke, silakan itu Pak. Dicat. Yang, nah, oke. Sudah ada ya? Ya, silakan. Pak, saya buka. Dibuka. Nah ya. Siapa Jadi, ini namanya? pokoknya kita sekarang belajar ya, realita ya, realita kenyataan supaya Bapak Ibu bisa jalan. Oke. Baik, silakan Pak, Pak atau Ibu ya. Ya, sudah saya unmute. Silahkan, Bapak atau Ibu. Oke. Ikhwan saya, Ustaz. Baik. Ya, Baik, Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Baik Pak ya. Jadi kita Perkenalkan dulu aja. berdiskusi. Dengan Bapak siapa? Ahwan, Ana, Juan dari Pekanbaru, Ustaz. Oke, baik ya Pak Juan ya. Oke, sekarang saya minta bantuan Pak Juan berbagi pohon amal ya. Pahala dengan Pak Juan menjadi sparring partner saya gini, Pak Juan. Kan secara umum, mungkin kalau untuk diri kita, itu bisa kita terima dengan mudah lah ya, karena kita belajar dan lain-lain. Tapi ketika kita Allah menguji, misalnya anak kita sakit, terus misalnya anggaplah istri kita misalnya sakit. Jelaskan ada suatu rasa yang berbeda ya Pak ya, menimpa kita dan menimpa orang-orang yang kita sayang. Kan begitu ya Pak ya? Nah, saya mau nanya ke Pak Juan. Ini untuk Pak Juan mewakili yang lainnya. Misalnya anak kita sakit. Mohon maaf, pertama kali yang kita pikirkan ketika anak kita sakit itu apa, Pak Juan? Secara ininya. Biasanya. Ngelihat kondisi si anak itu yang tega gitu, Tad. Nah, betul. Dan itu pun yang terasa dengan saya. Kan begitu ya? Jadi secara kondisi ternyata kita akan menjadi sedih meskipun kita sudah tahu ilmu dan teorinya kan? Benar. Bahkan mungkin kemarin tuh ada jamaah saya, kenapa kok bukan saya saja yang sakit ya Allah? Gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu. Kenapa harus anak saya? Saya aja kan namanya orang tua kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Juan mewakili yang lain. Pernah nggak Pak Juan berpikir, kenapa misalnya pertanyaan yang Ibu tadi, kenapa kok
bukan saya yang sakit, tapi kok harus anak saya yang sakit, maksudnya. Kenapa Allah membuat kejadian seperti itu menurut Pak Juan? Nah, Kalau gimana hari-hari? misalnya kan sebagai orang tua tentunya kalau anak yang kita yang sakit mungkin anak belum bisa mencerna kondisi kesalahannya gitu ya. Tapi kalau misalnya anak yang sakit kita bisa introspeksi salah kita apa ya kemarin sehingga Allah negur dari sini. Betul. Akhirnya kita sulit untuk menerima kejadian itu kan, Pak? Iya, Pak. Nah, ini saya bicara realita ya, Bapak dan Ibu ya, termasuk saya pribadi ya. Nah, ternyata kalau kita coba Bapak Ibu renungkan, kan tadi saya bilang hidup itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Betul ya? Nah, sekarang misalnya, anggaplah anak kita masih kecil. Dan memang anak kita misalnya belum mengerti. Apakah itu misalnya, anggaplah kejadian atas izin Allah, belum mengerti tentang sabar, atau bahwa ujian hidup, atau kan memang dia belum mengerti. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Juan mewakili jamaah semua. Berarti sebenarnya ujian itu untuk anaknya atau untuk orang tuanya? Untuk orang tuanya, Tat. Nah, kenapa kok Pak Juan bertanya? Kenapa betul jawabannya? Kenapa kok Pak Juan bilang untuk orang tuanya kenapa? Ya seperti saya bilang tadi, kalau anak-anak itu kan belum paham, masih fitrahnya menjalanin apa yang terlihat gitu ya. Tapi kalau kita mungkin sudah mulai belajar, ternyata ada pesan. Gitu. Jadi yang harus kita rubah itu anaknya atau kitanya? Kitanya, Tat. Nah, paham ya? Karena anak sebagai soal ujian, kita sebagai yang mengerjakan. Berarti lulus dan tidaknya, ya, ujian tersebut tergantung soalnya, anaknya atau tergantung kitanya? Kitanya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang saya akan kupas lebih detail, biar Bapak Ibu nanti setelah kajian bisa menjalani. Kebanyakan orang adalah ketika orang itu diberikan soal ujian dari Allah, yang dia fokuskan adalah kepada soalnya. Contoh. Misalnya Bapak Ibu atau misalnya istri kita cerewet, menjengkelkan, ya, dan selalu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertanyaan saya kepada Pak Juan, kita sebagai suami dan kepada yang lain, saya yang suami, yang kita fokuskan itu bagaimana supaya istri kita berubah, atau kita merubah reaksi kita terhadap istri kita? Biasanya. Kalau biasanya selalu kita yang ingin ngerubah orang gitu ya, Tat ya. Betul kan? Karena memang kenyataannya kan seperti itu kan. Kayak misalnya anak kita sakit, pasti yang kita bingung, aduh anak saya secepatnya sembuh kan begitu kan? Sebenarnya tetap nanti ikhtiarnya iya. Cuman kebanyakan orang itu terjebak di sini, Pak. Jadi ketika Allah memberikan soal ujian hidup kepada kita, pasti keinginan kita tuh misalnya anggaplah saya diberikan soal ujian, misalnya istri saya menjengkelkan. Saya akan selalu berbicara, kenapa sih kamu begitu? Kenapa sih kamu begitu? Kan seperti itu kan? Rubah dong sikap kamu. Ini kan realita kenyataan kan, Pak? Atau misalnya ibu punya seorang suami misalnya yang nggak pernah sholat. Pasti ibu selalu berpikir bagaimana supaya suaminya cepat sholat. Kan begitu kan? Iya. Akhirnya ibu jengkel. Kenapa? Suami tidak berubah-berubah. Akhirnya ibu semakin sensitif dan emosi. Kan begitu ya? Nah, sekarang mari kita kupas tentang pemahaman kejadian sehari-hari ini. Ya, pertanyaan saya kepada Pak Juan, dalam menjalani ujian hidup, kalau di workshop 2 saya jelaskan ya, atau saya mau tanya dulu kepada Pak Juan ya, salah nggak apa-apa, pokoknya jawab aja ya Pak ya, untuk mewakili yang lain. Menurut Pak Juan, ujian hidup itu apa? Ya. Ujian itu untuk apa Pak? Ujian bukan untuk apa? Ujian itu apa Pak? Ujian. Ujian itu untuk menaikkan kepemahaman seorang hamba sehingga makomnya menjadi lebih naik lagi. Itu kan fungsinya. Iya. Arti ujian itu apa? Ujian itu. Nah, kan itu fungsinya untuk meningkatkan derajat keimanan. Nah, saya mau nanya lebih spesifik, arti ujian itu apa? Ujian itu apa sih? Ujian sama dengan gitu loh, Pak. Ujian itu sama dengan apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita gitu. Kan itu pemahaman tentang ujiannya. Saya mau kupas supaya nanti Bapak Ibu paham ya pas menghadapi masalah sehari-hari.
nanti bisa dipraktekkan dan dibuktikan. Ya, fungsinya adalah untuk lebih dekat kepada Allah, betul, Bu. Cuman maksud saya itu ujian sama dengan, misalnya, kayak iman adalah percaya, gitu kan. Nah, saya mau nanya, ujian itu apa, Bapak dan Ibu? Oke, saya jelaskan ya. Ujian itu kan kalau sama dengan satu soal ujian, ya kan, Pak? 2 yang mengerjakan, betul. 3 hasil ujian. Kan ujian tuh unsurnya cuma 3 kan, Pak? Ayo. Ketika kita misalnya di sekolah SD atau SMP dulu, kalau Bapak Ibu mau ujian, itu Bapak Ibu dapat apa yang pertama? Pak Juan. Dapat soal. Oh, jadi satu soal ujian. Terus setelah dapat soal, Pak Juan ngapain? Mengerjakan ujiannya. Mengerjakan. Iya. Ya kan? Nah, setelah selesai mengerjakan, muncul apa namanya apa? Hasil. Hasil. Nah, itu kan ya. Jadi ujian itu ternyata cuma 3 poin. 1 soal ujian, ya. 2 yang mengerjakan, 3 hasil ujian. Tolak ukurnya setelah menjalani ujian, iman meningkat bagi yang lulus. Kan begitu kan? Nah. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang misalnya kita contoh kasus istri kita cerewet. Kita jengkel. Oke, pertanyaan saya, berarti yang menjadi soal ujian itu kita atau istri kita, Pak? Istri. Oke, jadi istri soal ya. Kalau Ya. soal itu bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Soal bisa, Ustaz. Masa dulu Bapak waktu kelas SD misalnya pas diuji guru, Pak, saya nggak mau Kadang-kadang ujian ada soal matematika. yang salah, Pak. Iya, iya nanti. Ada juga soal yang salah, Ustaz. Nggak apa. Paham dulu nggak? Coba ya, biar Bapak nanti paham dulu. Nanti enak pas menjalani ujian tuh, oh iya memang harus begini gitu loh aturannya gitu loh. Ya, oke, saya ulang ya, Pak Jan ya. Jadi Ya. secara rumus, ketika guru memberikan soal ujian kepada kita, kita boleh protes nggak untuk merubah itu? Nggak bisa ya? Oh, enggak bisa. Nah, karena memang kita harus menjalani kan, misalnya hari Rabu ujian matematika, ya nggak bisa dong Bapak minta ujian fisika. Jam waktunya juga sudah ditentukan kan ya Pak? Betul? Iya. Oke, jadi berarti soal ujian tuh bisa dirubah nggak Pak? Kasusnya itu enggak, Ustaz. Nggak bisa. Apalagi misalnya soal ujian dari Allah. Sudah Allah ukur tepat, sempurna, sesuai, kan itu berarti kita nggak perlu merubah dong, gitu loh. Karena memang ini namanya soal. Setuju ini, Pak? Setuju, Ustaz. Oke, Pak Juan dapat soal ujian istrinya cerewet. Berarti pertanyaan saya, bisa dirubah nggak Pak soalnya, Pak? Enggak. Oke, berarti Pak Juan harus paham, oh istri cerewet itu memang soal ujian saya. Kan begitu kan, Pak? Benar, Ustaz. Nah, oke. Tanamkan dulu kepada Bapak Ibu semua bahwa namanya soal ujian itu memang tidak bisa dirubah. Nah, karena memang soal ujian itu sudah fix, kan Allah sudah bilang ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya ya. Pernah dengar ya surat Al-Baqarah ayat 286 ya? Oke, Ustaz. saya mau nanya. Berarti yang namanya sesuai itu apa Pak Juan? Yang namanya sesuai? Yang namanya sesuai cocok dengan kemampuannya, Ustaz. Nah, artinya berarti Pak Juan itu pasti bisa menerima nggak kalau sesuai? Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, berarti meskipun istri cerewet, harusnya bisa diterima nggak Pak? Harusnya Pak. Bisa, Ustaz. Oke, kalau diterima itu ngomongnya apa Pak? Alhamdulillah. Berarti ketika istri kita semakin cerewet, Bapak ngomongnya apa? Alhamdulillah. Berarti kalau jengkel tuh salah nggak Pak? Jengkel awalnya mungkin Pak Ustaz, tapi lama-lama enggak gitu. Oke, saya ulang lagi. Oke ya, ini rubah pola ya. Kan tadi kita setuju. Ujian itu sesuai. Yang namanya sesuai itu berarti Allah sudah mengukur, kan begitu kan? Allah menyesuaikan, mengukur supaya setiap ujian yang menimpa diri kita semua itu kita bisa menerima. Contoh misalnya Pak Juan bisa cuman angkat beban 30 kilo. Berarti kalau di atas itu, Pak Juan kan nggak bisa menerima dong Pak. Betul nggak? Betul, Ustaz. Nah, terus Allah menyesuaikan. Oh, kalau saya kasih Pak Juan 35, ini nggak bisa. Makanya Allah sesuaikan ujiannya. Berarti misalnya anggaplah ujian itu Allah buat 25 kilo. Berarti Pak Juan tuh harusnya punya kemampuan menerima itu nggak selama 25 kilo itu? Iya.
ada kemampuannya. Apa maksudnya? Berarti setiap soal ujian yang Allah berikan kepada kita, berarti semua manusia itu harusnya bisa menerima, tidak harusnya? Kalau rumusnya begitu harusnya bisa, Ustaz. Betul, rumusnya dari Al-Quran. Kan ujian itu sesuai. Yang namanya sesuai itu berarti semua orang pasti bisa menerima. Kan begitu kan? Benar. Nah, berarti nggak boleh minta ganti soal. Ini ada murid yang nakal nih, minta ganti soal. Kan kalau saatnya misalnya sekarang ujian matematika ya tetap harus dikerjakan, Bu, matematika. Makanya kita belajar dulu gitu loh. Jelas nggak ini Bapak Ibu ya? Oke, bagus pertanyaan. Oke ya Pak Juan ya? Bagus ini kan biar enak saya diskusi. Jadi Pak Juan harus menyadari, berarti meskipun kita terasa berat atau misalnya menurut kita tidak mungkin pun, kalau Allah sudah bilang sesuai, berarti harusnya kita percaya dengan Allah atau masih berpikir ya Pak dalam menerima? Percaya, Ustaz. Nah, atau saya tegaskan sekarang ginilah. Yang lebih tahu diri kita tuh kita sendiri atau Allah? Ayo. Allah. Nah, kalau memang Allah lebih tahu, berarti pada saat misalnya hari Rabu ini atau hari Selasa ini, misalnya Oke diberikan ujian misalnya ban kempes, atau misalnya diberikan ujian tiba-tiba misalnya lapar. Berarti kan sesuai dengan kemampuan kita saat itu kan Pak? Iya. Ya, berarti kan tepat, sesuai, dan pasti Allah sudah pertimbangkan. Kenapa harus seperti itu? Supaya ujian itu bisa diterima. Kan itu maksudnya. Benar. Tapi Ustaz, kan terkadang kondisi di rumah gitu, misalnya kalau dengan case istri cerewet, kan hendak kita aja, tapi ada beberapa orang lain. Nah itu, apakah berarti kondisi itu ujian mereka juga gitu yang menerima ya? Nanti saya mau nanya, sesuai nggak dulu? Sesuai. Namanya sesuai apa Pak? Sesuai? Match ya, cocok gitu ya? Ya sudah. Kalau sesuai itu perlu dirembuk lagi nggak Pak? Enggak ya. Tepat, sesuai. Ujian sesuai, tepat. Pas gitu loh. Perlu dirembuk lagi nggak Pak? Cuma ada sedikit ganjel kan. Nggak apa-apa, coba. Ya, terkadang kita kan ada belajar juga, ada estetika gitu kan. Bukan artinya bukan merubah, tapi memberikan masukan apa yang kita paham agar nanti itu kan dalam nanti proses mengerjakan kan. Ini maksudnya. Itu mengerjakan. Kan proses, sekarang saya mau nanya gini. Pak Juan ingin lulus ujian. Kalau nggak nerima soal, bisa nggak lulus? Oh, diterima dulu ujian soalnya ya. Lah, kan kalau kita ingin lulus ujian, bisa nggak kita akan ingin lulus ujian tapi nggak mau nerima soal? Iya, benar. Harus terima dulu. Nah, kebanyakan orang itu ingin lulus ujian, tapi apa Pak Juan? Nggak mau nerima soal ujian. Nah, banyak nggak Pak yang seperti itu? Banyak, Ustaz. Pola pikir gitu tuh lucu atau wajar, Pak? Lucu, Ustaz. Bapak Ibu yang ada di sini tuh orang wajar, orang lucu. Lucu-lucu dikit, Tad. Oke, jelas ya, Pak ya? Karena jelas, kebanyakan orang, simpel lah. Kita di sekolah dulu. Kita ingin lulus ujian matematika, tapi minta ganti soal tuh tadi. Ibu siapa tuh tadi? Berarti selama kita minta ganti soal, anggaplah misalnya gurunya ganti. Berarti ujian matematika lulus nggak? Enggak. Enggak. Dan kira-kira kalau tidak lulus tuh, kalau misalnya belum mengerjakan ujian matematika, akan dikejar nggak harus mengerjakan itu? Karena syarat misalnya kelulusan harus misalnya berapa mata kuliah. Gitu kan Bapak dan Ibu ya? Paham ya Bapak dan Ibu ya? Paham, Ustaz. Sekarang harus kita pahamkan. Jadi sini saya menjelaskan dulu. Bentar, saya unmute dulu Pak Oke. Ya, unmute dulu sebentar ya. Mute all dulu, nanti saya buka lagi. Jadi sekarang Bapak Ibu ya, baik saya jelaskan ya. Jadi sekarang Bapak Ibu,
Yang saya tegaskan saat ini ya, belum ke arah praktek mengerjakan loh Bapak dan Ibu ya. Yang saya poin tekankan di sini adalah, kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian, berarti Bapak Ibu harus punya ilmu atau kemampuan untuk menerima soal ujian dulu. Apa ilmunya? Salah satu ilmunya yang tadi saya sampaikan. Allah sudah berfirman bahwa ujian itu sesuai. Yang namanya sesuai, ya sudah nggak usah dirembuk. Sesuai itu berarti kita pasti dimampukan Allah, dimungkinkan untuk bisa menerima soalnya. Gitu loh Bapak dan Ibu. Coba Pak tadi kita buka surat 7:42 deh, biar jelas kita pakai ayat dulu dah sebentar. Ya, bagus Bapak dan Ibu ya. Surat 7 ayat 42. Al-A'raf ayat 42. Silakan. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini kan Allah sudah berjanji kan Pak tadi ya, bahwa setiap ujian itu Allah memang sudah plot, Allah sudah siapkan bahwa pasti sesuai. Nah, kalau memang sesuai, pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, berarti semua orang yang diuji Allah tuh pasti bisa menerima nggak harusnya? Logikanya. Harusnya pasti ya bisa nerima. Iya kan, karena sudah sesuai itu disesuaikan dengan kondisi saat itu. Benar nggak? Soalnya pasti disesuaikan dan pasti tepat dan pasti pas. Harusnya kalau memang sudah seperti itu ya, kalau seperti itu harusnya menerimanya mudah atau sulit Pak? Silakan Pak Juan bergabung kembali. Pak Juan. Iya. Sudah. Ya. Lanjut Pak Juan. Insya Allah mudah Ustaz. Lah harusnya mudah dong, wong udah disesuaikan. Cuman ada syaratnya tadi Pak. Coba di ayat itu Pak tadi ulang sebentar Pak. Di ayat yang tadi itu. Pertamanya aja. Pertamanya, bentar. Nah, coba. Bentar. 7:42. Pertamanya aja. Udah. Karena memang ada syaratnya. Apa Pak? Udah. Dan orang-orang yang beriman. Nah, Beriman dulu, Ustaz. Oke, saya mau nanya ya, Pak Juan ya. Kan di situ Allah bilang, dan orang-orang yang beriman dan tetap berbuat kebajikan, maka ujian itu sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kalau Pak Juan ingin sesuai dengan kesanggupannya, syarat yang pertama apa Pak tadi Pak di ayat itu? Halo? Coba Pak tadi. Kalau misalnya syaratnya beriman dulu Pak Ustaz. Nah, saya mau nanya, kemarin sudah ada pelajaran iman ya, kalau yang ikut ya. Kan saya bilang, iman itu adalah sesuatu yang sudah di luar logika. Kan ada pembahasannya kemarin ya, Pak tadi ya, kajian kemarin. Nah, mungkin secara logika kita ini berat, ini tidak mungkin. Kan begitu ya? Tapi kalau kita bicara iman, ada yang berat nggak Pak Teddy? Kalau kita bicara iman. Seharusnya nggak ada yang berat kalau bicara iman. Karena tinggal Bapak Ibu mau meyakini ujian itu sesuai atau tidak. Kan itu kan poinnya kan Pak? Benar nggak Pak Teddy? Berarti kalau kita di kategorinya tidak beriman, ada kemungkinan tidak sesuai gitu Ustaz? Loh, kan kalau tidak beriman berarti kan tidak sesuai dengan tujuan awal Allah menguji. Kan Allah menguji itu kan tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Ya. Berarti ketika Bapak Ibu pas dari awal saja sudah pusing, sudah bingung, berarti kan imannya meningkat atau menurun? Menurun ya. Nah, ini yang terjadi. Kalau menurun itu sesuai nggak dengan keinginan Allah? Tidak. Nah, berarti ujiannya diambil nggak, Pak? Remedial. Jelas ya ujiannya? Nah, jadi sekarang saya akan fokuskan dulu sebelum kita langkah-langkah berikutnya ya dalam mengerjakan ujian. Saya juga tadi ada yang curhat pagi itu bagus tuh. Jadi ada pemahaman baru. Jadi Bapak Ibu harus menyadarkan dulu, ternyata seberat apapun ujian itu pasti tepat. Itu aja dulu. Kalau tepat itu ya sudah gitu loh. Jangan diskusikan lagi, jangan dermuk, jangan dipikir-pikir lagi loh, pasti tepat kan?
Oke, contoh lagi nih lah ya, Pak Juan saya mau nanya. Pak Juan tuh tahu nggak kalau gula itu manis? Setelah dikecap, Tat. Ya, maksudnya tahu kan gula itu manis? Iya, Tat. Ah, perlu diperdebatkan nggak? Enggak, Tat. Nah, kalau kita debat misalnya nggak bisa Pak Juan, gula itu kan kadang-kadang begini, lucu nggak kita berdebat tentang gula? Iya, lucu, Tat. Masa kita debat masalah sesuatu yang sudah pasti gula itu manis, terus kita tetap debat gitu loh Pak. Iya, benar, Tat. Lucu, Tat. Sekarang, oke setuju ya? Oke, sekarang. Setuju. Pak Juan tuh tahu nggak bahwa ujian itu tepat? Iya, Tat, saat ini. Tahu ya? Loh, terus Tahu. perlu kita perdebatkan lagi nggak masalah soal ujian? Kalau memang tepat. Iya, kalau misalnya kondisi yang pertama tadi ya, Tat, jadi sudah Iya. di ininya, iya. Iya kan? Sama saja kalau kita masih berpikir, masih berdebat tentang ujian, sama saja kita berdebat tentang gula itu manis. Kan lucu kita. Memperdebatkan sesuatu yang sudah pasti gitu loh Pak. Iya, Tat. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu nanti diuji Allah, udah nggak usah debat, terima saja. Yang pasti tepat, ngapain didebatkan? Atau yang lebih ekstrimnya, kenapa kok ya Allah ujian saya begini? Kan ini lebih lucu lagi nih. Berarti sama saja Bapak Ibu memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas. Bapak Ibu kalau mencelupkan tangan ke air itu pasti basah. Debat. Kan lucu. Mengerti Bapak Ibu ini semua ini? Ya? Mengerti, Ustaz. Nah, jadi tidak usah didebat bahwa ujian. Oke. Nah, betul. Kan nggak nerima itu berarti Ibu nggak mau lulus. Ya. Oke, saya jelaskan. Jadi berarti sekarang kita buat kesimpulan bersama dulu ya. Oke, berarti yang namanya ujian itu tidak usah didebat, tidak usah diperdebatkan. Tinggal sekarang kepada masing-masing jamaah mau secepat apa Bapak Ibu menerima soal ujian. Padahal, nih saya jelaskan ya, Bapak Ibu mau terima tidak terima pun, Allah tetap akan memaksa Bapak Ibu harus menerima. Berarti pertanyaan saya, mendingan kita langsung menerima atau mikir-mikir dulu, nanti ujung-ujungnya menerima, Pak Juan? Langsung diterima aja lah, Tat. Oh, ngapain lagi kan? Oke, Iya. Pak Teddy buka-buka lagi ayat inti yang biasa kita sampaikan. Coba kita lihat surat 3 ayat 83. Ya. Ali Imran ayat 83. Maka, mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Oke, Pak Jan perhatikan ya. Jadi di ayat ini ternyata Bapak mau terima tidak terima pun ujian dari Allah, ya Allah akan paksa. Makanya saya ingin memformat dulu pola berpikir Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, berarti suka tidak suka sekarang, Bapak Ibu harus secepatnya mampu menerima soal ujian. Mau diterima tidak diterima pun, Allah akan memaksa Bapak Ibu menerima. Berarti pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu, berarti Bapak Ibu tuh masih mau berlama-lama berpikir tentang ujiannya atau langsung menerima saja? Pak Juan mewakili? Menerima, Ustaz. Nah, cirinya orang beriman itu ketika diuji itu menerima. Cirinya yang kurang beriman ketika dikasih ujian mikir-mikir. Nah, saya mau nanya, Bapak Ibu tuh selama ini termasuk yang mana? Yang langsung menerima atau mikir-mikir? Ustadz, kita menerima tapi tetap tetap menyangkal nanti, gitu. Menerima enggak itu? Loh, coba. Kalau menerima tuh ada tapinya enggak, Pak? Enggak boleh ya. Siap. Oke ya, bagus Pak Jan ya. Mengerti ya? Oke, karena Pak Jan orang seberang kan, tekan itu sip lapas taring meternya. Jelas ini Bapak Ibu semua ini ya? Jadi sekarang Bapak Ibu menyadari dulu bersama ya, rumus saya ulang ya. Suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu harus punya kemampuan menerima. Bagaimana? Gampang Pak. Terima langsung, nekat saja, nggak usah banyak mikir. Ya.
Supaya apa? Supaya Bapak Ibu masuk sistem di dalam Al-Quran. Kan Al-Quran bilang ujian itu harus diterima, ya terima saja gitu loh. Sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu. Ini belum ke cara loh, ini saya masih dalam pola menerima. Karena di sini poin pentingnya. Oke, sekarang saya mau nanya. Ya, tujuan kita diuji itu apa, Pak? Ayo. Ya, tujuan kita diuji itu apa, Pak Juan? Tadi Pak Juan udah sampaikan tuh. Surat 29 ayat 2 ya. Tujuan kita diuji itu adalah untuk meningkatkan derajat keimanan. Derajat keimanan ya. Surat Al-Ankabut, apakah manusia dibiarkan saja mengaku dirinya beriman padahal belum Allah uji. Berarti tujuan Allah menguji itu hanya satu, yaitu untuk meningkatkan derajat keimanan. Oke. Berarti pertanyaan saya, berarti ujian itu untuk kebaikan kita atau kebaikan Allah? Kebaikan kita, Ustaz. Nah, kalau untuk kebaikan kita, terus kenapa Bapak Ibu sulit menerima? Oh, kebaikan kita kok. Ayo. Saya kupas dari sisi yang ini lagi. Kalau memang Bapak Ibu tahu ujian itu untuk meningkatkan derajat kita dan untuk kebaikan kita, pertanyaannya, kenapa kita sulit menerima? Berarti harusnya menerima itu mudah atau sulit, Pak? Seharusnya. Seharusnya mudah, Ustaz. Seharusnya mudah, sesuai untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan derajat kita. Berarti tidak ada cara lain, tidak ada cerita lain, Bapak Ibu harus secepatnya. Dan tidak usah diberbantah-bantahan mengenai cara menerima soal ujian. Itu loh. Oke, terus cara menerima gimana? Gampang kan, menerima itu ketika saya ngasih ke Bapak, Bapak tangannya terima, ngomongnya Alhamdulillah. Karena Allah tidak kelihatan dan goib, maka hati kita bilang Alhamdulillah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jelas Bapak dan Ibu ini ya? Paham ya Pak Juan ya? Baik. Menerimanya Alhamdulillah, tapi kan posisi hati kita kadang secara chemistry atau ada aliran energi negatif itu berpengaruh gitu kan. Itu gimana bilang Alhamdulillah ini, Ustaz? Baik, saya buktikan ke Pak Juan ya. Benar nggak kalau Pak Juan Alhamdulillah, nanti aliran negatifnya hilang. Coba, sekarang Pak Juan ngomong ke saya Alhamdulillah, sambil jengkel, ya, sambil jengkel ngomong Alhamdulillah, tapi tulus. Coba silakan, Pak. Alhamdulillah jengkel tapi tulus. Nah, coba ngomong Alhamdulillah terima kasih ke saya, tapi sambil jengkel tapi tulus saya, Pak. Bertolakkan belakang, Tan. Nggak bisa, Tan. Loh, ngerti nggak maksud saya? Berarti apa, Pak Juan maksud saya? Berarti ketika kita memaksa mulut kita mengucapkan Alhamdulillah atau terima kasih, hati Pak Juan tetap nggak bisa marah kan? Ada. Nah, mengerti nggak Pak? Artinya apa? Coba. Kan di hati, Ustaz, ngomong Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Kan ini perlu latihan. Saya mau nanya kepada Bapak ya. Ketika Bapak ngomong, coba. Bapak kan tadi bilang nggak bisa ya, ngomong Alhamdulillah, terima kasih sambil marah kan nggak bisa kan Pak? Iya. Benar nggak? Meskipun misalnya anggaplah awalnya hatinya sedih. Tapi ketika Pak Juan memaksa mulut Pak Juan mengatakan Alhamdulillah, tetap hati kita tidak bisa marah kan Pak? Meskipun sedih. Iya. Nah, maksud saya itu langkah awal kita akan belajar ke sana gitu loh Pak. Oh, karena kalau tidak di awal dari metode, iya harus dipaksa dulu gitu loh. Paham nggak Pak? Karena ini kan metode praktis supaya Bapak bisa benar-benar langsung memahami. Baik, Pak Teddy silakan di Anwut ada satu yang bertanya silakan. Iya, Ibu Esti kayak dia tadi angkat tangan terus nih. Ya, udah gemes kali ya, silakan. Oke, Pak Juan di mute dulu ya, Pak Teddy, Pak Juan di mute dulu, silakan. Ya. Bu Esti sudah saya unmute, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, apakah kalau kita punya hutang itu termasuk ujian atau kesalahan kita? Baik. Terima kasih. Jadi, ya, baik Ibu jangan dulu keluar ya. Ini berarti Ibu yang akan jadi sparring partner saya sebentar. Gini Bu ya. Hutang itu bisa menjadi ujian atau memang teguran dari kesalahan kita. Jelas Bu ya? Jadi jadi belum tentu setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu bisa jadi teguran atau ujian. Jelas ya Ibu ya? Ya. Nah, terus bagaimana Pak cara membedakan? Saya sering sampaikan tuh kayak tadi pagi tuh. Gini aja lah, saya sering sampaikan ya kepada teman-teman, mudah-mudahan jangan bosan. Misalnya Bu Esti jalan di trotoar, terus ditabrak motor, ujian atau teguran, Bapak dan Ibu? Ujian. Bu Esti. Kenapa ujian Bu Esti?
Kan udah di trotoar, tidak ada pada jalur yang sudah pada karena tempatnya. betul, Bu Esti kan sudah berjalan di jalan yang Iya, sesuai. Betul ya? betul. Berarti kan itu Betul. ujian tuh, Bu. Nah, sekarang Iya, misalnya Bu Esti jalannya di tengah jalan. Itu iya. ujian atau teguran? Kalau Oh, jalannya di enggak, tengah jalan bukan. itu ketabrak. Ujian, kesalahan Nah, itu. Iya. oke, paham ya Bu Esti ya? Oke. Paham. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ternyata ujian itu adalah ketika kita memang tanda kutip sudah di relnya Allah atau di jalan Allah. Anggaplah misalnya kita sholat, kita sedekah, kita puasa. Kan begitu ya Bu? Iya. Berarti ibu terkenanya ujian. Hmm. Tapi kan saya sudah gitu kok tetap dikasih hutang misalnya. Ada kejadian hutang misalnya ibu nolong orang misalnya ya. Terus orang yang ditolong itu akhirnya misalnya Iya. ngebohongin ibu misalnya. Betul. Tapi ibu kan sudah melakukan yang benar. Itu kira-kira Terus ujian ini, atau teguran? Pak Ustadz, Ya. dalam bisnis gagal, misalkan ya ketipu sama orang atau orang Ya, yang nanti tadi dulu nanti. Ya, saya ngerti nanti dulu. Ini contoh supaya ibu bisa memilah gitu loh, Bu. Iya, ya betul Pak Ustadz. Kan itu maksudnya ya. Jadi Iya, ketika betul. misalnya ibu misalnya sudah berjalan dengan benar, bayar pajak dengan benar, misalnya kan aturan pengusaha kan ibu tahu ya, misalnya Iya. saya sudah bayar pajak dengan benar, gaji karyawan selalu on time misalnya ya, ibu nggak pernah macam-macam misalnya, tiba-tiba perusahaannya terpuruk, itu ujian atau teguran? Menurut ibu? Oh, itu ujian. Nah, ibu kan bisa menganalisa kan? Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau ujian itu pasti ada jalan keluarnya nggak, Bu? Pasti. Nah, ibu yakin? Yakin. Oke, kalau yakin dan pasti ada jalan keluarnya, berarti pas menjalani ujian tuh harusnya tenang atau pusing? 50-50, kadang pusing, kadang 50-50. Kan ini saya maksudnya kan tadi ibu bilang bahwa kalau saya kenanya memang ujian, kan pasti akan ada jalan keluar yang sesuai kemampuan kan, Bu? Ya, tapi kan Pak Ustadz, iman seseorang itu naik turun, Pak. Jadi kadang keimanan orang tuh kan ya kadang naik, kita jadi optimis, tapi di saat kita, aduh gimana nih mau bayarnya, kan gitu, sedangkan usaha gitu Pak Ustadz. Nah, makanya ini saya mau kasih tahu ke ibu, supaya ibu dalam menjalani ujian itu tidak sedih kan, itu kan maksudnya kan? Iya, betul. Nah, tapi di awal, iya nanti, tapi ibu memahamkan dulu. Jadi kita tuh ketika punya masalah tuh menganalisa di awal, oh ini kan ujian. Kata Allah berfirman, ujian itu pasti sesuai kemampuan dan setelah kesulitannya ada kemudahan. Kan itu kita pahamkan dulu. Nah, supaya jadi keyakinan kan, gitu kan, Bu? Iya, betul, betul. Nah, setelah kita paham ini, baru langkah yang kedua. Terus bagaimana, Pak, cara menjalaninya? Kan itu kan? Iya, betul. Karena yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan soal ujian. Nah, yang mengerjakan kita sendiri. Allah berfirman di surat 13 ayat 11, Allah merubah nasib satu kaum berdasarkan usaha. Jadi tetap yang mengerjakan ujian itu kita. Kan itu kan, Bu? Betul, betul. Nah, saya mau nanya. Kita mengerjakan ujian tuh supaya masalah kita selesai, ujian kita selesai, atau hanya menjalankan perintah Allah? Supaya masalah selesai. Saya ulang. Menjalankan perintah Allah. Jadi yang buat ibu pusing itu kemarin mikirnya apa ketika mengerjakan ujian? Ya pusing kan. Iya, nanti dulu. Gini. Saya ulang lagi ya. Ibu mengerjakan ujian itu hanya menjalankan perintah Allah karena Allah nyuruh ikhtiar atau supaya masalahnya selesai? Iya, menjalankan perintah Allah. Berarti fokus ibu menjalankan perintah Allah atau masalah selesai? Jangan dua-duanya loh, awas. Ya, masalah selesai, Pak, ternyata. 50-50 berarti, Ustaz. Oke, Pak, tadi buka surat 10 ayat 107, Pak. Biar ibu ini paham. Surat Yunus ayat 107. Silakan. Biar enggak. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia.
Top. Maksudnya apa Bu Esti? Ayat ini. Coba. Dan jika Allah menimpakan suatu musibah atau kemudaratan atau ujian dan lain, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Berarti ujian selesai tidak selesai itu karena kemampuan ibu dalam ikhtiar untuk menyelesaikan atau karena diambil oleh Allah. Karena Masalahnya. diambil Allah. Nah, berarti ibu ikhtiar tuh untuk menyelesaikan masalah atau hanya menjalankan perintah Allah? Menyelesaikan masalah. Menjalankan perintah Allah. Jujur, itu jawaban jujur, Pak Ustadz. Saya ulang ya, Ibu ya. Saya ulang sekali lagi. Nggak apa-apa, ini kan pertanyaan sama seperti yang kemarin hari Minggu. Ini maklum lagi puasa jadi rada ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini saya pelan-pelan ya, saya ulang ya Bu. Jadi kan di sini menurut petunjuk Allah di dalam Al-Quran, Allah itu berfirman bahwa jika Allah menimpakan suatu bencana kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti masalah selesai tidak selesai itu karena kemampuan usaha ibu atau karena Allah yang mengambil? Allah yang mengambil. Nah, Allah yang mengambil kan? Bukan karena usaha ibu maksimal habis-habisan kan? Iya, bukan. Nah, berarti yang ibu fokuskan tuh ibu ikhtiar saja maksimal, hanya fokus menjalankan perintah Allah, atau ibu fokus bagaimana supaya masalahnya selesai? Ya gini Pak Ustadz, harusnya mah fokus kepada Allah. Tapi tapi dalam pelaksanaannya kita kadang suka mencari duniawinya gitu. Aduh, jadi saya harus cari lagi pekerjaan gitu yang saya alami sih. Bukan. Ini ibu salah tanggap. Maksud saya, ini ikhtiarnya tetap. Misalnya ibu hutang perusahaan, ibu tetap harus berusaha melunasi kan begitu ya? Betul Pak. Nah, cuman maksud saya yang kita geser itu bukan usahanya, tapi niatnya. Oh iya betul Pak, iya betul. Niat ibu di dalam menjalani ujian ini bukan untuk menyelesaikan, tapi niat ibu adalah hanya menjalankan perintah Allah karena Allah menyuruh kita berikhtiar semaksimal mungkin. Namanya tawakal. Gitu loh, Bu. Alhamdulillah. Iya, aduh terima kasih Pak. Jadi itu ya ilmu ya betul, niatnya kadang-kadang begitu ya, kita egonya kita. Jadi ibu selama ini pusing itu ya, saya jelaskan ya. Ibu selama ini pusing itu gara-gara ibu selalu berpikirnya bagaimana cara menyelesaikan. Kan itu kan, Bu? Iya benar Pak. Betul Pak Ustaz. Padahal urusan menyelesaikan itu urusan siapa? Allah. Urusan kita? Bukan, Allah. Enggak, urusan kita apa? Betul. Urusan menyelesaikan urusan Allah. Urusan kita apa? Ikhtiar. Jadi ibu boleh nggak mikirin yang bukan urusannya? Enggak boleh. Nah, terus kenapa ibu mikirin urusan Allah? Ya suka nggak sadar ya, secara tidak sadar seperti itu gitu. Ya, saya juga nggak tahu, baru sadar setelah mendengar. Ya memang kadang egonya kita tuh kan bisa diselesaikan dengan akal pikiran. Oh berarti harus cari lagi pekerjaan yang untungnya lebih besar, terus aja begitu guys. Padahal ternyata iya betul Pak Ustadz. Iya terima kasih. Jadi ikhtiarnya tuh tetap. Jadi ikhtiar maksimalnya tetap ya, yang sakit tetap ke dokter, yang hutang tetap berikhtiar itu tetap. Niatnya yang dirubah. Nih saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh ke Bu Esti ya. Gini Bu Esti. Misalnya Bu Esti nyuruh saya ke Surabaya. Bu Esti nyuruh saya ke Surabaya. Ketika Bu Esti nyuruh saya ke Surabaya, berarti uang, tiket, akomodasi yang nyiapkan siapa? Ibu atau saya? Ya saya. Nah, kenapa ibu yang menyiapkan? Ya karena saya yang nyuruh. Nah, berarti saya hanya menjalankan perintah ibu kan? Betul. Oke, ketika saya menjalankan perintah ibu, berarti akomodasinya dari ibu semua kan? Betul. Nah, sekarang kalau ibu niat ikhtiar hanya menjalankan perintah Allah, pasti saja sebagai manusia kalau nyuruh kan menyiapkan akomodasinya kan buat saya kan? Ya, iya betul. Sekarang selevel Allah, kalau ibu hanya murni menjalankan perintah Allah, kira-kira akomodasinya lebih-lebih nggak disiapkan sama Allah? Lebih. Sangat lebih. Makanya nanti akan muncul rezeki dari yang tidak terduga-duga, akan muncul pertolongan dari sisi manapun yang ibu tidak sangka. Gitu loh, Bu. Oh iya, amin. Nah, baik, saya buktikan ayatnya, Bu ya.
Benar nggak Iya. kalau ibu hanya fokus menjalankan perintah Allah, ikhtiarnya, nanti Allah Iya. siapkan itu semua. Pak Teddy buka surat 65 ayat 3. Silakan Pak Teddy. Surat 65 At-Tolak ayat 3. Silakan Pak Teddy. Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah, terus. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ibu perhatikan ya. Jadi Allah berjanji, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu adalah tahu mana urusan Allah, mana urusan kita sebagai manusia. Urusan kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin. Urusan Allah nanti setelah ibu bertawakal, mencukupkan keperluannya, mengambil soal ujian yang selama ini mengganggu ibu. Gitu loh, Bu. Oh iya, iya. Jelas, Ibu ya? Jelas, Jadi jelas. ikhtiarnya tetap ya, ikhtiar Iya, tetap insya dilakukan Allah. semaksimal mungkin, niatnya saja yang dirubah. Gitu loh, Bu. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sip. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung? Ya. Oke. Ya. Baik, kita mulai lagi TikTok, Pak. Jadi, terima kasih ya kepada Pak Juan, kepada Bu Esti. Baik, ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjut ke pemahaman bagaimana prosesnya nanti? Oh ya, Pak Ustadz, Pak Juan, saya buka lagi mic-nya. Sekiranya mau jadikan partner, silakan. Enggak, udah. Nanti misalnya kita ganti lagi, misalnya ada yang bertanya, siapa lagi? Oh, Tadi iya, ada yang ini, Pak. Siapa sih Redmi? Mau tuh Redmi itu tadi. Jadi nggak tuh yang Redmi? Redmi ya. Kita coba saya lihat. Redmi. Lanjut dulu, Pak Ustadz. Lanjut ya, oke ya. Jadi, Oh, itu Endang nih, Bu Endang. Oh, Bu Endang. Oke, Bu Endang. Saya unmute Bu Endang. Silakan. Ya. Kok nggak mau? Baru kupas ujian. Oke. Silakan Bu Endang. Belum ada. Ya, silakan Bu Endang. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Gimana kalau misalnya ujiannya tuh seperti tadi lama gitu ya, diberi sakit dan lama, kita udah istighfar, udah berusaha, udah berobat kemana, terus udah istighfar, udah berusaha memenuhi semua perintah Allah gitulah ya, sholat, puasa apa segala macam gitu, sodako apa. Cuman belum ya, pada awalnya kita menerima gitu kan dengan ikhlas gitu kan, tapi terus karena lama gitu kan, sepertinya semua udah kok nggak disembuhkan gitu kan, terus akhirnya kan terus jadi down terus sehingga sepertinya beranggapan, ya Allah, kok Allah nggak denger sih doa kita, kok Allah nggak ini sih, saya udah nerima, saya udah ini gitu kan, terus udah berobat, udah segala macem gitu kan, kok seperti nggak didengar gitu kan, apa gini gitu kan, sudah introspeksi gitu kan, berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan, dosa-dosa gitu kan, gimana gitu Ustadz ya. Baik, saya mau nanya, Ibu tidak menerima itu kan karena memikirkan hasil kan, Bu? Ya, pada awalnya enggak gitu ya, terima aja, tapi karena lama gitu Ustadz ya, sampai udah bertahun gitu kan, sudah ini enggak ini gitu. Oke. Sekarang kan kalau dari nada bicara Ibu, sebenarnya kan Ibu pusing kesal itu kan karena tidak ada kunjung hasilnya kan, Bu ya? Begitu kan, Bu? Iya. Ya kan? Nah, mari. Berarti saya akan jelaskan kepada Ibu, menurut Al-Quran, sebenarnya bagaimana sih cara supaya kita menghadapi ujian tersebut? Kan gitu ya? Ibu-ibu semua, Bapak-Ibu? Paham ya? Oke, ada yang itu. Bapak-Ibu? Nah, sekarang saya akan jelaskan ke Bu Endang ya. Bu Endang ya namanya ya? Iya. Oke, Bu Endang gini. Suara saya jelas Bapak-Ibu semua ini? Jelas, Pak. Oke, jelas ya? Baik, tadi kan Ibu bicara, saya awalnya menerima, tapi kok kesini-kesini tidak selesai-selesai, kan begitu ya? Iya. Oke, sekarang saya bertanya kepada Ibu. Ibu tuh tahu nggak kapan masalah kita akan selesai?
Atau tahu nggak ketika kita diuji itu solusi permasalahan hidup tuh? Tahu atau tidak? Sebenarnya. Enggak. Memang tidak tahu kan? Ya. Kalau tahu selesai dong masalahnya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Jelas ini Bapak Ibu? Karena Ibu tidak tahu, berarti kita perlu yang namanya petunjuk. Supaya Allah memberitahu. Kan begitu ya Ibu-Ibu? Bapak-Bapak? Bu Endang? Ya. Saya mau nanya ke Bu Endang. Bu Endang misalnya menghadapi ujian, terus dikasih petunjuk oleh Allah. Kira-kira beres nggak Bu nantinya? Kalau petunjuk harusnya beres ya Ustadz. Kalau Iya, maksudnya. Iya, benar nggak? Berarti Ibu tuh fokusnya bagaimana supaya solusinya bisa secepatnya selesai, atau bagaimana supaya Ibu mendapatkan petunjuk? Awalnya supaya mendapat petunjuk gitu ya, tapi lama-lama terus jadi ada protes karena udah ngikutin petunjuk, udah ini kok nggak kunjung-kunjung gitu. Baik, kalau Ibu ngikutin petunjuk tuh harusnya selesai atau tidak? Harusnya selesai. Berarti kalau sekarang belum selesai, Ibu ngikuti petunjuk atau tidak? Tidak. Ya, kemarin-kemarin sih menurut saya mengikuti petunjuk gitu. Iya kan. Loh, iya, kalau menurut kita, saya juga dulu waktu ketemu guru saya udah sholat, udah sabar, tapi kok nggak selesai-selesai. Berarti pertanyaannya, Al-Qur'annya yang salah atau kitanya yang salah? Halo? Harusnya memang Quran nggak salah ya, Allah juga nggak salah. Cuman gimana ya Ustaz? Nah, enggak. Nanti dulu, itu nanti gampang maksud saya. Tadi kan rumus ujian itu kan yang pertama, harusnya kan kita mampu menerima. Betul nggak, Bu? Iya. Karena ujian itu kan sudah disesuaikan dengan kadar kita, kapasitas kita, kemampuan kita. Kan berarti harusnya kita bisa mampu menerima dong, gitu loh. Ya. Nah, tinggal sekarang setelah itu cara menjalani ujian itu, meskipun misalnya merasa berat, tapi Ibu tetap tidak merasa berat atau tetap tenang di dalam menjalaninya. Kan itu sebenarnya yang poin Ibu itu kan? Iya. Oke. Pak Teddy, kita buka dulu kepada Bu Endang supaya Bu Endang paham ya. Sebenarnya sama sih sebenarnya tadi yang jawaban itu. Surat 10 ayat 109. Pelan-pelan dibacanya. Yang harus kita garis bawahi. Silakan. Surat Yunus ayat 109. Silakan. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Stop dulu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi Ibu tuh harus ketika punya masalah harus mengikuti petunjuk atau berdasarkan perasaan Ibu? Ikuti petunjuk. Nah, itu ayatnya kan, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti Ibu kalau ingin ujian itu berat tapi tetap terasa ringan, Ibu suka tidak suka kan harus mengikuti petunjuk. Setuju, Bu? Iya. Nah, terus lanjut Pak ayatnya Pak. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Nah, jadi ketika Ibu menjalani ujian, Allah nyuruh apa Bapak dan Ibu? Bu Endang, Allah? Sabar. Allah nyuruh apa? Ibu sudah sabar? Ibu sudah sabar atau belum? Kemarin-kemarin udah sabar, Ustaz, tapi terus. Kalau kemarin sudah sabar, berarti selesai nggak harusnya? Harusnya selesai ya, tapi. Kalau belum selesai itu sudah sabar belum? Halo? Oke. Biar Ibu paham dulu ya. Kan di sini ada 2 poin. Satu berarti di dalam menjalani ujian itu karena kita tidak tahu solusinya, kita harus mengikuti petunjuk dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ikhtiarnya, berarti Ibu harus, itu kunci ya, Ibu harus suka tidak suka wajib bersabar. Kenapa harus wajib bersabar? Supaya Allah memberikan keputusan. Berarti sekarang konsentrasi Ibu, silakan, karena yang tahu Ibu adalah Ibu ya. Kira-kira Ibu itu selama menjalani ini tuh sering menerima alhamdulillah atau sering mengeluh? Kan tandanya sabar itu kan bisa menerima tuh. Nah, saya tanya kepada Ibu, ketika sekarang Ibu menjalani ujian ini, Ibu tuh bingung, stres karena misalnya tidak selesai-selesai masalahnya, atau Ibu tetap bisa menerima kenyataannya? Coba, saya mau nanya ke Ibu.
Kalau sekarang itu memang seperti tidak menerima. Kalau dulu memang iya menerima, tapi karena lama enggak itu sehingga sekarang itu seperti protes gitu loh, Ustadz. Ya, memang godaannya kan seperti ya. Nah, coba ya, Ibu perhatikan ayat ini. Saya akan buka ayatnya. Ini pelajaran untuk kita dalam kondisi sakit ya. Ini cerita di dalam Al-Quran. Pak Teddy bisa bantu saya lagi, surat 21 ayat 83 sama 84. Ibu perhatikan deh, nanti mungkin Ibu bisa pakai inilah. Surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Oke, pelan-pelan Pak Teddy disampaikan. Silahkan. Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, di situ kalau Ibu perhatikan ayatnya, Nabi Ayub tuh minta sembuh, ya, atau meyakini bahwa ini semua itu tetap dari Allah yang Maha Penyayang, Bu, dari situ, Bu. Tetap dari Allah, tetap dari Allah. Enggak, dari cerita Nabi Ayub ini, Nabi Ayub tuh ada nggak cerita di sini tuh memohon sembuh, atau dia malah yakin bahwa apapun itu tuh dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Yakin bahwa semua dari Allah yang Maha Penyayang. Nah, berarti kan dia sudah menerima kan Nabi Ayub ya, Bu? Iya. Sudah menerima ya? Iya. Oke, coba Pak tadi lanjut ke 84-nya. Apa kondisi seorang hamba ketika sudah menerima tentang masalah bahwa itu ketetapan atau izin Allah? Coba 84-nya apa? Yang ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nah, Nabi Ayub sembuh nggak, Bu? Selesai nggak masalahnya? Sembuh. Nah, gara-garanya apa? Mengeluh atau menjadi sabar, Bu? Sabar. Nah, sekarang berarti rumusnya kalau Ibu ingin ujian itu secepatnya diangkat oleh Allah, karena hanya Allah yang bisa mengambilnya, berarti syaratnya apa, Bu, itu, Bu? Sabar, Ustaz. Nah, sabar itu berarti sekarang saya sarankan ke Ibu, terima dulu semua kondisi kenyataan bahwa sekarang kondisi kita seperti ini. Baik ya Allah, memang saya sakit dan ini semua juga atas izin-Mu, maka saya akan terima. Saya mengerti dan ini perlu latihan. Ya, Ibu sudah belajar sholat khusyuk nggak? Sudah. Ibu, oh sudah belajar sholat khusyuk sama siapa, Ustadz Naroto? Sama Ustadz Abu Sangkan dulu, Ustadz. Oh enggak, yang dari ridho Allah. Ada nggak ya? Belum, yang dari ridho Allah belum. Dulu saya pernah belajar sama Ustadz Abu Sangkan. Oh ya udahlah. Intinya sekarang ya pokoknya kata kuncinya itu di ayat itu, Bu ya. Jadi kalau orang yang benar-benar sabar dan sesuai janji Allah, jika bersabarlah Allah memberikan keputusan, ternyata memang itu bisa dibuktikan. Nah sekarang hanya Ibu yang tahu kondisi Ibu sekarang. Kan sebenarnya kalau Ibu renungkan, toh Ibu mau mengeluh atau sabar pun, tetap masalah ini tetap harus dijalani kan, Bu? Benar nggak? Iya. Iya kan? Kadang-kadang kalau sedang sakit gitu-gitu suka ini Ustaz. Padahal saya sudah berdoa dengan doa Nabi Ayub juga gitu kan. Ya Allah itu sambil enggak, bukan doanya, Bu, tapi sikap hati Ibu yang harus menerima dulu gitu loh. Iya. Ya itu Ustaz, kadang-kadang menerima, kadang-kadang tuh kalau sedang kondisi sakitnya yang enggak ini gitu. Betul. Ya kadang-kadang suka ini lagi gitu, timbul itu seperti putus asa, seperti protes ke Allah, ya Allah kok nggak diangkat-angkat gitu. Nah, coba. Oh, baik. Di sini ada Pak Guru kita, ya silahkan. Alhamdulillah Pak Guru, nanti Pak Guru bisa jawab ya. Mungkin Pak Guru mau bantu jawab, Bu. Silahkan Pak Guru. Ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Pak Guru kita Bapak Antono Basuki juga hadir. Nah, silahkan Pak Guru. Sudah saya unmute, Pak.
Testing burung tak sakit. Oke, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba. Tadi yang tanya terakhir dulu siapa ya tadi ya? Ibu Endang, Pak Guru. Ya, sebentar. Anu saya kok hilang nih, sebentar. Gambar saya kok hilang nih. Lari kemana nih? Sebentar. Zoom. Oh ya udah. Maaf nih saya gaptek nih. Gaptek ya udah. Bisa didengar? Bisa Pak, jelas Pak. Coba yang tanya tadi Bu siapa? Maaf, tadi saya ini Bu Endang. Jadi kalau tidak salah, saya sepintas baru ikuti 2 menit yang lalu, Bu Endang itu punya masalah. Sepertinya menurut Bu Endang sudah mengikuti petunjuk. Tetapi kenyataannya kok belum selesai. Sehingga bisa ke arah seperti tanda petik protes kepada Allah. Apa begitu ya kira-kira ya permasalahannya ya? Iya. Kondisinya. Kalau permasalahannya mungkin sakit ya? Iya. Oke. Saya coba bantu ya Bu ya. Ya. Siapa tahu bisa. Oke. Sekarang kita lihat dari 2 sisi ya. Dari sisi ibu, apa benar ibu tuh menginginkan kalau punya masalah tuh masalahnya selesai. Kalau perlu orang tuh tidak punya masalah, apa benar? Kita lihat dari sisi ibu dulu. Ya kalau nggak punya masalah sih nggak mungkin ya Ustaz. Tapi maksud saya kalau kita punya masalah terus kita sudah mengikuti petunjuk Allah ya mau kita ya masalah itu selesai gitu. Jadi ibu bukan tidak mau punya masalah, itu ibu sudah menyadari orang tuh pasti punya masalah, bagus. Tapi yang diinginkan kalau secara tegas, kalau bisa punya masalah tuh bisa langsung diselesaikan, apa benar? Ya betul Ustaz, tapi maksudnya ya nggak begitu instan, cuma maksudnya kalau kita sudah mengikuti petunjuk Allah gitu, maunya ya selesai gitu Ustaz. Tapi kan kalau punya masalah, entah lewat menjalani petunjuk, lewat apa, maunya selesai. Benar? Ya. Nah, saya tuh tanya ini mau mengajak pola berpikir sebenarnya. Pola berpikir. Saya ke arah sana. Jadi pola pikir Ibu Endang, kalau punya masalah tuh kalau bisa segera diselesaikan. Entah lewat mengikuti petunjuk, entah yang lain. Benar? Iya. Oke, benar ya. Kebetulan Endang maunya dengan mengikuti petunjuk, tapi endingnya kalau bisa segera diselesaikan. Oke, kalau sudah oke, saya melangkah dari sisi ibu. Oke? Dan itu tidak hanya ibu, mungkin tanda petik semua manusia tuh pasti pengennya begitu. Benar? Kita generalkan sekarang, termasuk saya. Saya pun punya keinginan, seandainya punya masalah, saya juga segera bisa menyelesaikan masalah. Oke? Bisa diterima ini? Mau saya lanjutkan, soalnya hanya masalah pola pikir ini. Ini kalau nggak dari sini mungkin nggak ketemu-temu. Satu sisi saya dengar Ustadz Ogo itu prinsipnya kalau mengikuti petunjuk pasti selesai dong. Sementara dari sisi ibu sudah merasa mengikuti petunjuk, kan tidak akan ketemu terus ini nanti. Benar? Oke. Tapi ini kita bicaranya di luar hak prerogatif Allah ya. Allah punya hak prerogatif, kondisi apapun bisa terjadi apapun ya. Di luar itu ya. Ngerti ya saya maksudkan, Bu? Yang kita bicarakan ini di luar hak prerogatif Allah. Mau kondisi apapun, Allah punya hak. Di luar itu ya, di luar itu. Kita hanya bicara kewajaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang coba dilihat
QS berapa tadi? 10.107. Coba Pak Anu, Ya, Pak Jadi coba. QS 10 ayat 107. Surat Ya. Yunus ayat 107. Saya bacakan Pak Guru. Ya, silakan. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Sudah sampai situ aja cukup. Sampai situ aja ya. Sekarang kalau diperkecil, anggap aja terhadap setiap manusia, bencana kita identikan dengan masalah. Bisa diterima, Bindang? Iya, bisa. Bisa. Nah, coba perhatikan firman itu. Kalau Allah memberi masalah, ternyata tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Benar nggak? Iya. Nah, kalau kita lengkapi, istilahnya kalau boleh menambah, walaupun termasuk kita yang diberi masalah, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Benar nggak? Bener nggak Bu ini? Ini kata kuncinya di sini soalnya. Iya, bener. Iya. Oke, bener ya. Ini karena suara yang saya terima tuh jauh kumandang itu lah, apa? Mantul-mantul. Bener ya? Betul. Oke, ya terima kasih. Nah, kalau demikian, logikanya manusia tuh kalau berusaha menyelesaikan akan selesai nggak? Enggak. Nah, berarti harusnya orientasinya selesai atau kepada Allahnya. Karena artinya supaya Allah yang nolong. Artinya gitu. Kira-kira yang mana anunya? Kepada Allahnya. Jadi mohon maaf ya, kita pola pikir ini hanya pola berpikir ya. Berarti ya, memang kuda harusnya itu kan ke Allahnya. Karena Allah udah membatasi. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan. Hanya saya. Nah, ternyata begitu kita berpikir ke Allahnya, secara sederhana, kita akan minta tolong Allah. Di dalam minta tolong itulah, ternyata Allah memberi persyaratan. Kalau Ibu pakai Al-Baqarah 45, sabar dan sholat. Berarti apa? Kita disuruh memenuhi persyaratannya. Nanti Allah nolong. Berarti bahasa lainnya, kamu belajarlah, kuasailah namanya sabar dan sholat. Kalau pakai ayat itu. Nanti kalau pakai ayat lain ya lain lagi. Jadi kesimpulannya, aslinya Allah memberi masalah itu supaya manusia tuh belajar. Belajar tapi dipancing dengan masalah karena Allah tahu manusia tuh kalau dikasih masalah pengen segera selesai atau menyelesaikannya, makanya dipancing dengan masalah, larinya dicegah tidak bisa menyelesaikan, berarti minta tolong Allah, ketemunya supaya mempelajari, menguasai sabar dan sholat. Ini kalau pakai Al-Baqarah 45. Tapi kalau Ibu pakai Al-Ikhlas ayat 2, disitulah Allah tempat bergantung, itu kita disuruh latihan menguasai bagaimana bergantung kepada Allah. Nanti banyak ayat nanti, macam-macam ke arah artinya Allah nolong sehingga kita akan mengetahui beberapa hal. Nah, kalau sudah gini, harusnya konsentrasinya menguasai pelajaran atau persyaratan dari Allah sabar dan sholat, atau konsentrasinya mencari obat? Sabar dan sholat. Nah, 100. Nah, karena kita manusia biasa, karena Allah juga berfirman, aku merubah kamu berdasarkan usahamu, maka digabung. Utamanya harus menguasai pelajaran dari Allah, sambil menguasai, ini garis bawahnya, harus ke sana, mutlak, kita silakan berobat. Nanti dengan sarana obat, Allah menilai nih, oh sabarnya sudah memenuhi syarat, sembuh. Makanya di proses QS10 109, ikutilah petunjukku. Karena QS96 ayat 4 dan 5, Allah memberi pelajaran kepada orang yang belum mengerti.
Makanya orang untuk menyelesaikan perlu petunjuk. Nah, maka di 109, ikutilah petunjukku dengan penuh kesabaran sampai kamu menguasai pelajaran sabar dan sholat. Sambil silahkan sarananya mencari obat. Nanti tak, istilahnya Allah tuh tak gabungkan ini. Kadar sholat anun berapa, digabungkan sarannya itu sembuh. Kenapa saya berani ngomong gini, Bu? Kita sudah nangani beberapa kali yang menurut dokter sudah divonis mati, itu ya sembuh total. Jadi ya hidup itu ya seperti begini gitu loh. Apalagi kita bukan dokter. Pasti yang diarahkan bukan obat kan, tapi sembuh. Yang dokter sudah angkat tangan, itu banyak sekali. Nah ini akan diajarkan nanti jam 1, itu ada namanya pengajian testimoni, tapi mungkin hari pertama bukan sakit mungkin. Saya lihat peserta pembicaranya utang kayaknya sama apa. Nanti berikutnya sakit, yang sudah divonis mati akan ngomong nanti. Paham Bu ya? Jadi sekali lagi kita hanya pola berpikir. Pola berpikir. Paham ya Bu ya? Saya maklum ya, Ibu begitu saya maklum ya, karena Ibu pelaku penderita yang menjalani. Saya maklum bukan cuma monggo. Coba ini kalau ini memang benar ya. Jadi saya bukan tadi maaf ya, oh Ibu belum mengikuti petunjuk atau sudah, bukan itu ya, bukan itu. Yang saya maksudkan adalah pola berpikir, oh saya harus menguasai pelajaran yang Allah berikan sebagai persyaratan Allah minta menolong gitu loh, ngerti Ibu ya? Ngerti, oke. Meningkatkan sambil karena Allah juga perlu sarana, namanya obat dalam hati sakit, silakan berobat. Tentunya dengan cara yang benar ya, ke dokter dan pengen jangan ke dukun misalnya. Nanti bukan jalan Allah lagi nanti. Udah jangan khawatir Bu. Karena dari awal Ibu mendapatkan masalah, itu bukan Ibu yang bisa menyelesaikan, gitu loh. Yang menyelesaikan itu Allah. Jadi tenang aja, enggak apa-apa. Ditambah lagi nanti QS 4 ayat 40, mungkin nanti Mas Anu bisa dibaca, yang intinya, sekecil jarah pun, jarah itu lebih kecil dari debu ya, Allah tidak akan mendolimi atau membuat kamu tidak. Termasuk Allah memberi masalah itu bukan ke arah itu. Jadi tenang aja, bukan ke arah itu. Oke, itu dulu Ibu ya. Sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah, silakan masuk ke lanjutkan. Dan ini saya promosi nih. Saya lihat ini mungkin partisipannya banyak nih, 66 ya. Insya Allah yang saya adakan, saya yang sebagai pembicara setiap hari Senin jam 10 untuk minggu depan saya mulai menginjak acara bagaimana mengenal Allah. Kalau bahasa Arabnya, apa bahasa Arabnya Pak Teddy? Mengenal Allah itu? Ma'rifatullah. Ya, insya Allah nanti akan saya mulai itu. Kenapa? Kalau saya tidak masuk itu, mohon maaf, banyak orang yang terjebak dengan kondisi masalah. Padahal semuanya itu nanti sebenarnya sarananya Allah supaya kita kenal beliau. Karena Allah itu menciptakan manusia kan tujuannya kita mengabdi dan khalifatullah. Kita bisa mengabdi kalau kita kenal dong sama yang kita abdiin. Bener nggak? Lah kadang-kadang kita ada karena masalah terjebak akhirnya tidak ke sana. Makanya mulai minggu depan ini saya kalau agak promosi, pengumuman terserah ya. Saya akan mulai ke arah sana. Biasanya kalau gini Ustadz Ugo dan lainnya itu seneng. Kalau enggak gini nanti lupa. Iya Pak. Ya gitu ya. Saya numpang promosi, maaf ya. Dan Ibu jangan salah paham ya. Saya hanya menambah penjelasan. Mulai sekarang ayo kita tahu benar. Jadi maksud Allah memberi masalah itu apa. Kalau maksudnya kita ikuti, ya insya Allah selesai. Karena QS 96 ayat 5 itu masalah sarana pembelajaran itu hanya diberikan kepada orang yang belum mengerti atau tidak mengerti.
Kalau sudah mengerti ya tidak ada gunanya lagi sarana pembelajaran. Berarti kalau sakitnya diambil, kalau hutangnya diambil. Begitu ya. Ini haknya nanti jam 1 nih ada yang cerita nih. Ini ada yang cerita hutang nanti. Ikuti aja. Testimoni judulnya. Oke ya, cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf, Mas Oka silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Oke, saya hanya mantau aja ya. Saya hanya mantau aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Guru atas penjelasannya. Jadi Bu Endang, saya mau nanya ya. Jadi langkah awal nanti setelah pengajian ini apa yang harus dilakukan, Bu? Langkah awalnya? Langkah awalnya pertama menerima ya. Oke, langkah awalnya Ibu sholat tobat ya kepada Allah. Intinya memohon ampun. Mungkin kemarin Ibu kesel, Ibu stres kan begitu ya. Jadi langkah awalnya seperti saya dulu kasus waktu 2008 kan saya juga termasuk pasien Pak Guru sebenarnya, bukan karena saya ingin ngaji Bu, karena saya punya masalah. Jadi langkah awalnya saya bertobat kepada Allah, ya Allah saya mohon ampun karena saya tidak menghormati ujian yang telah Engkau berikan kepada saya. Gitu loh Bu. Jelas Bu ya? Ya, Ustaz. Jadi langkah awal mohon ampun, langkah yang kedua yaitu menjalankan praktek metode sabar dan sholat. Sudah, jalani saja sesuai yang tadi Pak Guru sampaikan. Ikhtiar seperti biasa, tapi yang dirubah adalah sikap Ibu, hati Ibu, dan pola berpikir Ibu di dalam menjalani masalah itu. Jelas ya Bu ya? Ya Ustaz, terima kasih. Baik, Ustaz. ya sama-sama ya. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita simpulkan, tadi saya jelaskan ya kepada Pak Juan sebagai tadi sparring partner saya, bahwa ternyata memang ujian itu yang pertama adalah kita harus yakin bahwa setiap ujian itu pasti kita mampu untuk menerima. Karena Allah sudah mengukur dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, ujian itu tetap kita yang mengerjakan, menjalani, yang dalam rangkanya bukan untuk fokus dalam penyelesaian masalah, tapi fokus adalah ikhtiar semaksimal mungkin, karena dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah, sampai Allah memberikan keputusan untuk mengambil masalah tersebut. Paham ya Bapak Ibu ya? Silahkan Bapak Ibu jalani, silahkan Bapak Ibu praktekkan, mudah-mudahan nanti yang tadi Pak Guru sampaikan, pengajian Pak Guru hari Senin ya jam 10, Ibu nanti bisa ikut juga, atau nanti yang siang, itu khusus testimoni dari jamaah-jamaah kita, senior-senior saya, yang akan menyampaikan tentang permasalahan hidupnya. Kalau nggak salah hari ini tentang masalah hutang oleh Pak Harno. Yang bagi yang punya hutang, mungkin jamaah ini nanti penasaran silakan. Dalam kondisi sangat parah, waktu itu Pak Harno alhamdulillah sekarang sudah dalam keadaan yang pulih lah. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi hari ini, karena memang mau zuhur waktunya juga, mungkin itu dulu Pak Teddy. Silakan kembalikan kepada co-hostnya Pak Agung Wahyudi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Terima kasih. Kajian pada pagi hari ini atau siang ini, mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, khususon jamaah ridha Allah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian diingatkan lagi nanti jam 1 ada testimoni yang akan diisi oleh Pak Harno dan dengan Pak Dwi. Baik, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta kajian online bersama Ustadz Oke Setiawan. Oh ya, ada pertanyaan. Nanti roomnya sama, Bu. Sama roomnya di 203 ini. Tanpa password ya, tanpa password. Tanpa password, betul, karena kita permudah. Karena ini adalah kajian dakwah, jadi tidak ada password.
silakan nanti jam 1 siang insya Allah akan ada testimoni, ini langsung pelaku. Jadi kalau yang kemarin-kemarin metode, kemudian bagaimana caranya 7 ilmu pencerahan hati. Nah, untuk ibu bapak yang ingin mendengar pelakunya langsung, silakan hadir nanti pukul 1 siang di room yang sama. Kami atas nama penyelenggara termasuk juga Ustadz Oke Setiawan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya pada saat penyampaian tadi ada yang kurang berkenan atau yang salah. Demikian sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.